Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gigi Firdaus Ridianto, mahasiswa aktif Polbanten Malang. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang metabolisme dan juga formulasi pakan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang nutrisi dan metabolisme ruminansia. Yang pertama, metabolisme karbohidrat dalam rumen. 1. Peran rumen dan keterbatasan enzimatis. Ternak ruminansia, domba atau kambing, memiliki keunikan evolusi. Secara fisiologis, tubuh mereka tidak memproduksi enzim selulase. Artinya, mereka tidak dapat mencerna serat kasar atau selulosa dan hemiselulosa dari rumput secara mandiri. Oleh karena itu, fungsi utama rumen adalah sebagai tangki fermentasi. Disinilah ternak pemelihara miliaran mikroorganisme seperti bakteri, protozoa, dan fungi yang bertugas memecah pakan. Seperti mikroba kunci, merupakan kelompok bakteri yang berperan khusus mendegradasi serat disebut bakteri selulotik. Tanpa mereka, rumput hanya akan lewat tanpa diserap. Lalu produk fermentasi atau hasil dari metabolisme karbohidrat, yaitu VFA atau volatile fatty acid. Jika manusia makan nasi atau karbohidrat lalu diserap sebagai glukosa, tapi ruminansia berbeda. Mikroba memakan karbohidrat tersebut dan menghasilkan produk sampingan berupa limbah metabolisme yang justru menjadi sumber energi utama bagi ternak, mencakup 60-70% kebutuhan energi. Produk ini disebut VFA atau asam lemak terbang. 3 VFA utama dan fungsinya. Yang pertama, yaitu asetat atau C2. Paling dominan jika ternak makan banyak hijauan. Fungsinya masuk ke jaringan tubuh untuk pembentukan lemak susu dan lemak daging. Inilah mengapa sapi perah butuh banyak serat agar kadar lemak susunya tinggi. Yang kedua, propionat atau C3. Paling dominan jika makan banyak konsentrat atau padi. Karena propionat ini didapat lebih banyak dari padi. Fungsinya adalah diangkut ke hati dan diubah menjadi glukosa melalui proses gluconeogenesis. Propionat adalah prekursor utama glukosa bagi ruminansia. Sangat penting untuk pertumbuhan daging atau bobot badan. Dan yang terakhir, butirat atau C4 diubah menjadi benda keton atau beta hidroksibutirat. Fungsinya sebagai sumber energi utama bagi sel-sel dinding rumen atau epitel itu sendiri. Lalu ada keseimbangan ekosistem rumen atau pH dan saliva. Fermentasi karbohidrat menghasilkan asam VFA. Jika produksi asam terlalu cepat, pH rumen akan turun atau menjadi asam. Peran saliva adalah ruminansia memproduksi air liur dalam jumlah masif. Saliva mengandung bikarbonat yang berfungsi sebagai buffer atau penyangga untuk menetralisir keasaman VFA menjaga pH tetap netral atau 6.0 sampai 6.8. Lalu ada bahaya karbohidrat mudah terfermentasi. Contohnya, pakan sumber karbohidrat non-struktural atau padi atau amilum seperti jagung polar atau onggok
sangat cepat difermentasi. Lalu, jika diberikan berlebihan, asam menumpuk lebih cepat daripada kemampuan saliva menetralkannya. Dan yang terakhir, akibatnya terjadi asidosis atau pH rumen anjlok kurang dari 5,5. Kondisi asam ini akan membunuh bakteri selulotik dan menghentikan pencernaan serat, bahkan bisa menyebabkan kematian ternak. Yang selanjutnya, metabolisme protein dalam rumen. Yang pertama, siklus nitrogen. Dalam nutrisi ruminansia, kita sebenarnya memberi makan mikroba terlebih dahulu. Sebagian besar protein pakan yang masuk ke rumen akan mengalami degradasi atau dirombak oleh enzim proteolitik mikroba. Produk akhir degradasi dari siklus nitrogen ini adalah protein dipecah menjadi peptida, asam amino, dan akhirnya menjadi amonia atau NH3. Fungsi dari amonia sendiri adalah amonia ini bukan racun dalam jumlah normal, melainkan zat hara vital yang digunakan bakteri untuk tubuhnya sendiri atau sintesis protein mikroba. Yang selanjutnya, protein mikrobia versus protein pakan. Sintesis protein mikrobia merupakan bakteri menyerap amonia dan energi dari karbohidrat untuk berkembang biak seperti ketika bakteri mati dan hanyut ke abomasum atau usus. Tubuh bakteri inilah yang dicerna ternak. Sekitar 60-80% kebutuhan asam amino ternak dipenuhi dan mencerna tubuh bakteri ini. Dan pencernaan dan penyerapan protein mikrobia terjadi di usus halus. Lalu NPN atau non-protein nitrogen. Karena bakteri hanya butuh amonia atau nitrogen, kita bisa memberi ternak sumber nitrogen buatan yang bukan protein. Contohnya urea. Mikroba akan mengubah urea menjadi protein tubuh yang bergizi tinggi bagi ternak. Yang selanjutnya, protein bypass atau undegraded dietary protein atau UDP. Tidak semua protein pakan boleh dirombak jadi amonia, terutama untuk ternak berproduksi tinggi, seperti sapi perah laktasi atau domba feedlot. Definisi atau pengertian dari protein bypass merupakan protein pakan yang tahan terhadap degradasi mikroba di rumen, sehingga lolos langsung ke usus halus untuk dicerna dan diserap sebagai asam amino murni. Contohnya, pakan sumber protein tinggi seperti bungkil kedelai yang sering diproteksi agar menjadi protein bypass. Selanjutnya, bahaya amonia berlebih. Jika protein degradasi terlalu banyak namun energi kurang, amonia akan menumpuk. Ini menyebabkan keracunan pada ternak dan efisiensi pakan terbuang sia-sia. Yang terakhir, metabolisme lipid atau lemak dalam rumen. Batasan lemak pada ruminansia berbeda dengan monogastrik. Ruminansia memiliki toleransi rendah terhadap lemak. Batas aman lemak dalam ransum atau total digestible nutrient biasanya hanya 3-5% dari bahan kering. Mengapa dibatasi? Karena lemak yang berlebih akan melapisi partikel serat pakan atau fisik. Dan kedua, asam lemak bebas bersifat toksik atau racun bagi mikroba. Akibatnya, aktivitas bakteri selulotik terhambat sehingga serat tidak tercerna dan nafsu makan ternak turun. Kedua, biohidrogenasi dan kualitas daging. Lemak pakan umumnya berupa asam lemak tidak jenuh. Namun mikroba rumen memiliki mekanisme pertahanan diri yang disebut biohidrogenasi. Prosesnya
Mikroba memutus ikatan rangkap pada asam lemak tidak jenuh dan menambahkan atom hidrogen. Hasilnya adalah asam lemak berubah menjadi jenuh atau padat. Dampak pada produk. Inilah sebabnya lemak daging kambing atau domba cenderung keras atau jenuh dibandingkan lemak ayam. Kualitas produk menjadi tinggi, lemak jenuh. Ketiga, hidrolisis lipid. Sebelum biohidrogenasi atau lemak atau trigliserida dipecah dulu melalui proses hidrolisis, hasil pemecahan asam lemak bebas plus gliserol. Gliserol ini kemudian difermentasi oleh mikroba menjadi VFA atau propionat sebagai sumber energi. Teknologi proteksi lemak. Yang terakhir, bagaimana jika kita ingin meningkatkan energi pakan atau ingin daging domba mengandung lemak sehat atau tidak jenuh? Kita harus menggunakan lemak terproteksi. Selanjutnya, teknik membuat sabun kalsium. Contohnya, produk komersial adalah Megalac atau Optivat. Yang terakhir, mekanisme lemak ini menjadi inert atau pasif di pH rumen sehingga tidak membunuh bakteri dan tidak mengalami biohidrogenasi. Ia baru akan terurai dan diserap di usus halus yang pH-nya asam. Untuk materi selanjutnya merupakan strategi formulasi pakan berbasis metabolisme rumen. Tujuannya adalah mengoptimalkan fermentasi rumen untuk produktivitas ternak daging atau susu yang efisien. Yang pertama, strategi optimalisasi metabolisme karbohidrat bertujuan mengatur rasio VFA dan mencegah asidosis. Yang ke-1, manipulasi rasio hijauan atau banding konsentrat. Komposisi pakan menentukan jenis VFA yang dominan. Jadi, Anda harus menyesuaikan dengan tujuan pemeliharaan. Untuk pemeliharaan jenis ternak penggemukan atau fattening atau daging, strateginya meningkatkan proporsi pati atau amilum seperti jagung, pollard, dan unggok. Targetnya memaksimalkan produksi propionat. Dengan alasan propionat adalah pembentuk glukosa menjadi pembentukan daging lebih cepat. Rasio ideal dari strategi tersebut adalah 40% hijauan banding 60% konsentrat. Selanjutnya untuk ternak perah atau susu. Strateginya pertahankan serat kasar yang cukup seperti rumput gajah, legum. Targetnya memaksimalkan produksi asetat dengan alasan asetat adalah bahan baku lemak susu. Jika serat kurang, ada lemak susu anjlok. Rasio idealnya 60% hijauan banding 40% konsentrat. Yang kedua, manajemen ukuran partikel atau physical form. Masalah dari manajemen ukuran partikel ini, pakan terlalu halus mempercepat fermentasi tapi menurunkan aktivitas mengunyah. Tapi ada strategi khusus, jangan menggiling hijauan terlalu lembut seperti tepung. Berikan hijauan dengan panjang 3-5 cm. Dengan mekanisme partikel kasar merangsang ternak memamah biak, menjadi produksi saliva meningkat, pH rumen terjaga netral, bakteri selulotik bekerja optimal. Untuk strategi kedua merupakan strategi optimalisasi metabolisme protein dengan tujuan efisiensi nitrogen dan meningkatkan protein bypass. Yang pertama, konsep
sinkronisasi energi dan protein. Mikroba butuh energi atau ATP dari karbohidrat untuk menangkap amonia atau NH3 guna membuat protein tubuh. Strategi dari formulasi ini adalah saat memberi sumber N yang cepat terurai seperti urea, pasangkan dengan sumber energi yang cepat tersedia seperti molasses atau padi jagung. Jangan memberikan urea dengan jerami kering yang menjadikan energi lambat, itu berbahaya dan tidak efisien. Yang kedua, penggunaan protein bypass atau RUP. Untuk ternak berproduksi tinggi, protein mikroba saja tidak cukup. Strateginya dengan menggunakan bahan pakan sumber protein yang memiliki nilai bypass tinggi secara alami atau buatan. Bahan pakannya dari bahan pakan alami, tepung ikan, gluten jagung. Perlakuannya bungkil kedelai yang dipanaskan atau diproteksi dengan tanin. Dengan hasil protein ini lolos dari lumen dan langsung diserap di usus halus, meningkatkan pertumbuhan bobot badan secara drastis. Yang terakhir atau strategi ketiga, optimalisasi metabolisme lipid dengan tujuan meningkatkan kepadatan energi tanpa membunuh bakteri rumen. Yang pertama, penggunaan protected fat atau lemak terproteksi. Lemak memiliki energi 2,5 kali lipat dibanding karbohidrat, tapi berbahaya bagi mikroba rumen. Strateginya menggunakan teknologi penyabunan kalsium atau kalsium swap. Dengan formulasi campurkan asam lemak, CPO atau minyak sawit dengan sumber kalsium seperti kapur. Dengan mekanisme terbentuk sabun kalsium yang padat dan tak larut pada rumen atau netral. Yang kedua, mikroba mengabaikan lemak ini aman. Yang tiga, saat masuk abomasum atau pH asam, sabun pecah dan lemak dicerna dengan baik. Hasilnya ternak mendapat energi ekstra tinggi tanpa gangguan pencernaan serat. Yang terakhir, manipulasi profil lemak daging. Targetnya menghasilkan daging kambing kaya omega 3 atau lemak tidak jenuh. Dengan strategi gunakan pakan sumber lemak tidak jenuh seperti minyak ikan, minyak jagung, atau flaxseed yang di enkapsulasi atau dibungkus pelindung protein atau formaldehid dengan tujuan mencegah proses biohidrogenasi oleh mikroba sehingga lemak yang sampai ke daging tetap berupa lemak tidak jenuh atau sehat. Cukup sekian materi yang tepat saya jelaskan. Bila ada kurang atau kesalahan kata yang saya sebutkan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.